Selamat pagi Bu Emi, saya Nika Nalatu Kodri dan Abdullah Ibrahim hari ini mempresentasikan mengenai pendekatan teori negara pasar masyarakat terkait dengan rencana program dari calon presiden dan wakil presiden. Jika kita lihat secara background peristiwa, sosialisasi program makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah terus digencarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Paslon nomor urut 2 ini di dalam setiap kampanye pun membagikan susu kotak. Dan sejak kick-off kampanye pada Selasa 28 November 2023, Prabowo dan Gibran bahkan mengerahkan seluruh tim kampanye nasional untuk turun ke bawah membagikan makan siang dan susu gratis tersebut. Mereka berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis jika terpilih dalam Pilpres 2024. Setidaknya ada 82,9 juta orang yang mendapatkan angin surga itu. Jumlah itu berasal dari beberapa daftar golongan masyarakat. Pertama, 74,2 juta anak sekolah alias murid, dan kedua 4,3 juta itu santri. Ketiga, 4,4 juta ibu hamil. Dari 8 program divisi misinya, mereka menjanjikan memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada 2029. Prabowo mengatakan program makan siang gratis dan bantuan gizi ini merupakan strategi jangka panjang untuk memperbaiki sumber daya manusia. Program ini diharapkan bisa menekan angka stunting dan meringankan beban rakyat miskin. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joho Hadikusumo mengatakan program itu memerlukan anggaran 400 triliun per tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abdullah. Oke, terima kasih Baniken. Saya akan lanjutkan ke bagian sesi berikutnya mengenai logika dan visibilitas dari program Cawapres paslon dengan urut nomor 02 ini. Karena menilai program makan siang gratis dan bantuan gizi untuk anak dan ibu hamil ini patut kita kaji atau kritisi. Pertama, anggarannya berasal dari mana? Kemudian yang kedua adalah tujuan akhirnya itu mau seperti apa? Jadi ini tidak realistis secara perhitungan fiskal. Berdasarkan perhitungan fiskal, janji Prabowo tersebut tidak realistis karena biayanya mencapai 400 triliun. Apalagi pada saat yang bersamaan, Prabowo juga menjanjikan penurunan utang pemerintah. 400 triliun untuk program tersebut itu sangat berat. Itu secara dengan 15% anggaran belanja APBN Indonesia sekarang. Jadi secara ruang fiskal ini tidak realistis. Pasalnya selama hampir 10 tahun terakhir atau selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto atau PDB tergolong rendah dibandingkan negara emerging market lainnya. Rasio pajak Indonesia tercatat 10,39% pada 2022, sedangkan Kamboja mencapai 18,2% pada 2022, begitu pun dengan Filipina 15,2% pada September 2023. Lalu penilaian kami mengenai logika dan visibilitas program ini, dana 400T dapat menggerus program prioritas nasional lainnya secara proporsional nih. Yang paling sedikit berkontribusi terhadap penerimaan pajak itu dari kelompok atas. Itu menunjukkan kebijakan pajak negeri ini selama ini lebih memberatkan kelas menengah ke bawah. Anggaran 400 triliun untuk program makan siang masih terlalu besar dan bukan priority. Apalagi jika anggaran tersebut nantinya diambil dari realokasi anggaran bansos, kesehatan, dan pendidikan yang merupakan program prioritas nasional. Kecuali yang dilakukan adalah realokasi dan penghematan belanja perjalanan dinas, belanja gaji pegawai misalkan. Tapi meskipun realokasi dilakukan, anggarannya tidak akan sebesar 400 triliun. Prabowo maupun Gibran harus menghitung dengan teliti anggaran makan siang ini. Jangan sampai nantinya program itu justru mengganggu anggaran untuk program prioritas nasional lainnya. Jika anggaran program prioritas nasional terganggu demi makan siang gratis, dikhawatirkan akan terjadi peningkatan pembiayaan utang, penerbitan utang yang cukup masif
bisa juga mengakibatkan tekanan kepada APBN, nantinya pajak bagi masyarakat juga, dan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Jika program makan siang gratis memang ingin dilakukan, maka harus dihitung secara bijak dan harus mendapatkan masukan dari opini dan aspirasi publik. Meskipun kita tahu agenda makan siang ini lebih ke agenda kampanye politik. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan kembali mengenai titik permasalahan. Bila mana janji politik mengenai mengetaskan gizi buruk dan stunting hanya untuk gimmick politik saat kampanye paslon, akan sangat berpotensi mengalihkan perhatian publik pada peranan yang cepat, efisien, dan tepat dari APBN dan APBD bila digunakan tidak ada proporsi prioritas pertumbuhan ekonomi. Dampak keterlambatan pertumbuhan ekonomi akan terasa secara nasional maupun daerah. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi makro terdapat 4 indikator yang terkait satu sama lain. Namun yang terpenting adalah keberadaan government spending atau expenditure untuk mendorong kegiatan investasi, konsumsi, dan fiskal daerah atau nasional. Dalam pertumbuhan ekonomi ada 4 hal terkait satu sama lain. Pertama adalah ekspor dan import. Posisi sekarang ekspor kita lebih rendah daripada import. Kedua, terkait investasi. Ketiga adalah konsumsi. Konsumsi kita menurun manakala investasi berkurang. Yang keempat, yang paling penting adalah government spending. Government spending itu adalah ekonomi yang berputar akibat dari dana pemerintah kalau APBN dan APBD terlambat maka akan berpengaruh pada ekonomi secara makro yang berujung pada konsumsi kita berkurang. Tidak semua indikator pada sektor ekonomi tumbuh bersamaan karena pertumbuhan ekonomi juga didukung dalam dinamika pada sektor lain. Misalnya tingkat pendidikan yang tinggi, infrastruktur yang memadai, kesehatan masyarakat yang baik, pelayanan pemerintahan yang profesional, dan sebagainya. Jika pemerataan dicerminkan dari indeks dan rasio, sebenarnya paradoks ekonomi terjadi dan kesenjangan terjadi. Jika dikaji, salah satunya adalah kesempatan yang tidak ada, yakni karena kurangnya SDM yang memiliki daya saing. Sehingga kita harus lebih fokus untuk meningkatkan peranan pemerintah agar masyarakat memiliki kompetisi tinggi dan berdaya asing. Maka akan real bila janji politik tidak mencederai aspek rasional dari kinerja birokrasi pemerintah yang mekanismenya telah memperhitungkan aspek-aspek penunjang kesejahteraan lainnya. Yang mendasari gizi buruk dan tingginya angkanya stunting di Indonesia adalah karena buruknya pula distribusi pendapatan atau kita mengenalnya di negeri ini sebagai tingginya kemiskinan. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Abdullah. Mari kita angkat permasalahan janji cawapres maupun capres ini. Pendapatan masyarakat itu di Indonesia masih tergolong rendah, dan ini berkorelasi dengan angka gizi buruk dan stunting yang tinggi juga. Kita melihat bagaimana stunting dan gizi buruk itu di Indonesia sangat berkaitan positif dan korespondensif dengan penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung berupa tidak terpenuhinya gizi yang baik, nutrisi, asupan protein dari ibu hamil kepada balita di dalam kandungan maupun balita saat lahir dan tumbuh kembang, yang turut mempengaruhi daya kognitif dan pertumbuhan biologisnya. Tingginya prevalensi Indonesia pada angka dan kasus stunting ini menorehkan urutan kedua tertinggi di Asia Tenggara dengan torehan 31,8%, di bawah Timur Leste yang angkanya mencapai 48,8%. Angka fantastis dalam gizi buruk ini berbanding 360 derajat mungkin ya dengan Singapura yang PNB per kapitanya tinggi di Asia, dengan hanya menorehkan angka stunting dan gizi buruk hanya 2,8%, sebagaimana data yang diambil di 2020 seperti yang terlihat. Faktor langsung ini korespondensi dengan faktor atau penyebab tidak langsung, yakni kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sebagaimana pada gambar di atas, beberapa bagan yang ditampilkan ini, bahwa penyebab tidak langsung pada stunting sangat berkaitan erat dengan ekonomi atau pendapatan masyarakat, sehingga
akses terhadap pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan. Selain itu, perlunya edukasi perubahan perilaku terutama mengenai gizi. Karena masih terdapat kepercayaan pada masyarakat bahwa stunting disebabkan keturunan. Pada dasarnya ini tidak sepenuhnya juga salah. Namun mengabaikan pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dilihat secara langsung memiliki konsekuensi kepada anak atau balita tersebut, sehingga pendekatan dalam penanganan stunting itu perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak bisa dengan janji semata, tidak hanya pada penyelesaian kesehatan saja, karena ada penyebab yang tidak langsung yang mempengaruhi faktorisasi tersebut, yakni keadaan pendapatan, GDP masyarakat, PNB per kapita secara nasional. Hal-hal ini mengenai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara umum berkorespondensi atau menyebabkan secara tidak langsung terhadap tingginya angka stunting dan angka gizi buruk Indonesia di Asia Tenggara maupun di dunia. Tentu saja ini sudah masuk kepada data dunia, di mana bila perhitungannya besar di Asia maka besar juga di dunia. Kejelasan janji harus diiringi dengan kejelasan program yang menyertai, sehingga program dijanjikan mempunyai sasaran yang jelas serta kapasitas dengan tujuan yang ingin diraih dari permasalahan yang ada gitu. Dalam artian ingin menanggulangi permasalahan yang ada. Nah, beberapa kategorisasi untuk penanggulangan stunting dan gizi buruk di Indonesia adalah: yang pertama, meningkatkan nutrisi dan gizi, meningkatkan pengetahuan dan perilaku, peningkatan kapasitas lingkungan, peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat, pemberian ASI eksklusif dan susu pertumbuhan, penggunaan metode sistem penilaian aplikasi stunting, dan promosi kesehatan, meningkatkan peningkatan dan perawatan kesehatan, pencegahan dan penanganan bayi berat, lahir rendah, pemenuhan pangan, pemberian protein, serta pemberian jaminan kesehatan masyarakat. Sebagai sebuah kesimpulan, bila mana kejelasan dari program yang dijanjikan saat kampanye tidak memperhitungkan input dan outputnya pada keuangan negara, niscaya janji ini tidak realistis. Karena bagaimanapun, seperti sudah disebutkan dalam konsep government spending, negara bertanggung jawab mengeluarkan output modal kesejahteraannya untuk timbal balik input pendapatan. Meskipun social security tidak masuk dalam government spending, tetapi government spending mempengaruhi aspek keberdayaan ekonomi, yang mana itu merupakan faktor yang tidak dapat atau merupakan faktor tidak langsung tingginya stunting dan gizi buruk di Indonesia.